Dulur permainan jagungan warung VW aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah ini kami berbeda ya dulur, biasanya kan brongkos pakai masker, jadi wajahnya nggak begitu kelihatan utuh. Gantengnya sampean nggak ketok ngono ya Cak maksudnya. Jadi merongosnya juga nggak kelihatan kalau merongos ya. Tadi karena mengapa? Karena emang sekarang namanya penularan COVID-19 ini wis dianggap anu ya nek kene ya wis terkontrol, terkendali. Walaupun wis normal lah ya. Walaupun kasusnya saya lumayan tinggi ya Cak ya, tapi dianggap kalau misalnya kena pun karena satu vaksinnya sudah semakin meluas, jadi wong lek kena itu juga mati. Ya, jadi ringan-ringan lah gejalanya. Seperti di Indonesia juga, jadi Omikron ini varian ini memang tidak begitu membahayakan dan juga imunitas kekebalan masyarakat itu juga sudah sepertinya terbentuk ya di Amerika karena sudah tingkat vaksinasi dan yang kena juga sudah banyak. Jadi mudah-mudahan ini aman ya Neng ya. Dianggap seperti influenza biasa. Nah tapi yang tidak aman situasi di Amerika dulur ini karena pandemi ternyata kekerasan di Amerika menunjukkan dari berbagai statistik itu meningkat ya. Kekerasan terutama karena mergo senjata api dulur. Kemarin penembakan massal terjadi beberapa kali. Jadi dan meningkat cukup terus. intens ya Cak ya. Setiap minggu itu bendina ono. Nah terus tragisnya tuh banyak cah cilik sing dadi sasaran korban iku sing terakhir nek nggon sekolahan SD nek nggon Uvalde nek nggon Texas iku ya wah mesakne tenan iku. Nah, ini bahkan ada satu riset yang menunjukkan bahwa tingkat kematian di Amerika Serikat buat anak kecil itu penyebabnya sing paling ndukur iku senjata api, Cak. Senjata api? Iya, duduk sakit, duduk ditabrak motor. Senjata api? Tapi senjata dan itu nggak mesti karena mergo ditembak tapi secara sengaja, tapi juga nggak sengaja misalkan meledos ning omah atau dolanan nggak dikunci, nggak diamankan. Kurangnya tanggung jawab orang dewasa. Meledos. Nah, dari tak liputannya. Penembakan massal di sekolah dasar Robb di Uvalde, Texas membawa duka bagi orang tua di penjuru Amerika. Rindri yang tinggal juga di negara bagian Texas bersama 3 anaknya, salah satunya berusia 11 tahun. Nggak bisa bayangin deh, ya ini sesuatu yang seharusnya nggak terjadi, dan tapi kelihatannya makin terjadi sering. Sementara di Fairfax, Virginia, Kiki berat melepaskan anaknya untuk pergi ke sekolah. It must be really tough. You know, one day you see your child go to school and then the other day they're never coming back. Kekhawatiran ini bukan tak berdasar. Selama tahun 2020, kematian pada anak muda akibat senjata api naik hampir 30%. Kekerasan senjata memakan lebih banyak korban anak dibandingkan kecelakaan mobil, overdosis narkoba, bahkan kanker, menurut riset dari University of Michigan. Sometimes it's accessibility to firearms that are not their own. And sometimes it's bullying that occurs in school. Nearly 60% of all firearm deaths are actually suicides, and most of those happen in rural areas. Selama tahun 2022, sedikitnya 500 anak terbunuh akibat senjata api, baik disengaja maupun tidak. Menurut Gun Violence Archive, kelompok riset yang mengumpulkan data kekerasan akibat senjata. Dimas, siswa SMA di Washington DC, pernah ikut pelatihan active shooter. When I was in middle school, and I think it was when Parkland happened in 2018, we did have a drill where we would like turn off all the lights and sit in a corner and be quiet until the coast was clear. But at my current school, we haven't done anything. But if we were, it would all probably be the same of like hiding in a corner or like making sure everything's safe. But Dimas yang berusia 17 tahun yakin generasinya bisa membawa perubahan nyata berdasarkan pengalaman mereka. I already lived through like many mass shootings like in my life, and I've just watched. I saw an insurrection play out as this generation like continues to grow. I think it's good because we're learning more about how the world works early on, and with that we can put more to action. Jajak pendapat dari Morning Consult dan Politico setelah penembakan massal di Buffalo, New York menunjukkan 59% warga AS menginginkan pengetatan aturan kepemilikan senjata. Survei ini dilakukan sebelum penembakan di Uvalde, Texas. Demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA. Dalur, habis ini kita punya cerita tentang kehidupan sehari-hari di Amerika dan tantangannya itu seperti apa, tapi sakwise siji iki.
Panas. Tak sebul-sebul ya ben. Monggo idune muncan. Nah ini emang kami kepanasan dulur, nggak apa emang sekarang Amerika di mana-mana ya panas sekarang memasuki musim panas ya. Memasuki musim panas dan beberapa daerah itu ono sing jenenge heat wave, Cak. Gelombang panas. Gelombang panas. Nah Indonesia wingi ngono ya. Oh, Pas ngono. lebaran itu ono nggak jenenge duduk gelombang panas tapi panasnya pol, sumuk tambah. Tapi yo dinikmati nek kono panas dinikmati, nek kene yo panas dinikmati. Nah ngomong-ngomong soal kehidupan sehari-hari di Amerika Serikat sekarang ini ada masalah tantangan tertentu. Setiap hari kok nek masalah iki piye? Nah sekarang itu lagi inflasi, Cak, di Amerika Yo Serikat. paling dhuwur iku ngangkane 8,6 jarene yo. Iya, dari 40 tahun terakhir itu paling cepet, paling tinggi gitu. Tapi memang faktornya ada beberapa macam ya, mulai dari kayak kemarin gara-gara pandemi, terus dikasih stimulus. Jadi orang-orang itu duit akeh. Barangnya kurang, mergo ono gangguan pasokan, inflasi. Iya, nah salah satu produk atau komoditas yang juga susah dicari sekarang itu adalah susu formula untuk bayi. Nah, Indonesia ini kan minyak goreng. Nah, ini malah susu formula nggo bayi. Iya. Terus semangan apa cah cilik-cilik kudu mbene apa? Apalagi yang bayi yang baru lahir, terutama bagi ibunya yang nggak bisa menghasilkan ASI misalnya. Itu kan ada tantangannya sendiri ya. Nah, ini penyebabnya apa? Tonton itu lur. Kelangkaan pasokan formula bayi di Amerika juga dirasakan diaspora Indonesia. Dian dan bayinya yang berusia 9 bulan bergantung pada formula bayi. Ke beberapa toko pikir masa sih gitu, dan akhirnya pun dapat yang jenis yang dia belum pernah minum sebelumnya, dan akhirnya memutuskan ya udah dibeli aja gitu daripada nanti kalau memang benar-benar kehabisan, karena udah beberapa toko dan pada nggak ada di mana. Dian beruntung bayinya sudah mulai bertransisi ke makanan solid dan ia masih bisa mendapatkan pasokan formula bayi meski dengan harga yang lebih mahal dibandingkan biasanya. Naik hampir 3 kali lipat ya. Pokoknya nggak sampai $20 lah, kalau lagi mahal pun kayak paling $16 gitu. Dan sekarang sempat lihat di online itu harganya sampai $50, jadi 3 kali ya itu ya. Kelangkaan pasokan mulai terjadi ketika salah satu produsen terbesar, Abbott Laboratories, menarik produknya pada Februari lalu setelah pabriknya di Michigan diduga terkontaminasi bakteri. There is no dispute that the facility was unacceptably insanitary as evidenced by the consent decree. Frankly, the inspection results were shocking. Sedikitnya seorang bayi meninggal dan 2 lainnya masuk rumah sakit akibat formula yang terkontaminasi. Berbagai upaya dilakukan pemerintah AS untuk mengatasi kelangkaan formula, mulai dari mendatangkan formula bayi dari Eropa menggunakan pesawat militer hingga mengaktifkan UU Produksi Darurat Pertahanan untuk meningkatkan produksi formula. Namun rantai pasok mungkin akan tetap jadi masalah. Manufacturing is not the only step in the supply chain, so we also have to think about whether there are constraints on freight and trucking, which we know there are right now coming out of the pandemic, as well as labor. Menurut pantauan VOA, toko-toko juga membatasi pembelian formula bayi per pembeli dan kebanyakan tidak menaruhnya di rak, tapi di belakang kasir atau tempat yang tertutup. Demikian laporan VOA. Mesakne. Tapi lek zaman dulu kayak Air tajin utawa pisang karo apa diulek-ulek zaman cilik dhisik ya. Nah, mungkin untuk bayi di bawah umur 6 bulan itu di atas 6 bulan itu lebih gampang ya, Cak ya, karena mereka udah bisa makan makanan keras, solid lah biasanya dan makanan pendamping ASI. Tapi misalnya yang baru lahir biasanya itu, terutama sekarang juga kan ada anak-anak yang ketahuan atau bayi yang ketahuan alergi. Nah, kuwi wis tambah repot. Ya semoga lek masalah inflasi atau terutama sing susu formula kebutuhan sing penting gitu. Arek-arek cilik iku lho ya, kita diatasi ning Amerika ya. Wes, berarti ono cerita menarik juga iki no. Wong Indonesia nek kene biasanya kan ceritane wah sing dadi pengusaha, dadi barang-barang iki dhek bangga dadi pembantu nang Amerika tuh lho. Nah, ditonton bare gitu lho ya. Nah, ngomong-ngomong soal pekerjaan diaspora di Amerika itu kan macam-macam ya, Cak ya? Macam-macam. Mulai sing kantoran, sing restoran, ono sing tengah-tengah diantarane loro kuwi. Tapi yo sing akeh juga kanca-kancaku sing dadi asisten rumah tangga atau pembantu rumah tanggane. Dadi iki ono warga saka Ponorogo, Mbak Mesah jenenge iku, Mesia ya iku jenenge iku.
seneng wis suwe melok wong Amerika dadi pembantu wis 20 tahun luwih. Terus kok menikmati dadi pembantu nek kene. Lah opo ae sakjane gajine dhuwur mungkin ya ono sebab liya. Ditontok ae dulur. Beginilah kerja di Amerika, tiap hari nyuci kamar mandi, terus ya pekerjaan rutin rumah. Jadi harus selalu dibersihkan, apapun itu kita syukuri, nikmati, karena apa? Saya melakoni dengan senang. Misyarani atau yang akrab disapa May sudah 21 tahun menjadi pembantu rumah tangga keluarga Dr. Gary di Gettysburg, Maryland. Waktu itu saya belum pernah sama sekali ngomong Inggris. Bisanya cuma yes or not. Pakai isyarat. Jadi bosku do this, ini taruh sini gitu. Understand sedikit. She was so shy. And I remember talking to her and she knew very little English, but she just smiled, beautiful smile, but very quiet. And I thought, okay, let's try, because I know people from Indonesia are so sweet and kind, and I thought, okay, well, let's try. Berawal dari bahasa isyarat, hubungan mereka kemudian berkembang menjadi lebih dari sekedar hubungan kerja antara pembantu dan majikan. Yes. Yeah, May would tell us stories of other people that worked in other countries for different bosses, and it was a true boss-laborer relationship. And we couldn't even imagine that, but we would never. That's not who we are. We want May to feel her freedom is here in our house with us, because that's who we are. Ya, aku merasa sebagai pembantu, tapi berhubung menganggap aku sebagai family, jadi ya aku tetap koridorku sebagai pembantu ya membantu, kan gitu. Mereka nggak membedakan antara pembantu dengan majikan. Apapun yang mereka makan, kita makan. Apapun mereka ada ini, kita ya kayak gitu. Dan nggak pernah kok misalkan ada orang banyak, oh kamu pembantu, nggak ada. Michael, bungsu dari pasangan Gary Debbie, berusia 18 bulan saat May datang ke rumah ini untuk mengasuhnya. Ia sekarang sudah kuliah di tingkat akhir. She was almost like my second mother, I guess you could say, She kind of aside from my parents, I would say she also raised me, because when they weren't around, I was with her all the time. And yeah, she was also just my best friend growing up when I was really young. Aku dibilang mboknya yang kedua gitu loh. Jadi di situ kemarin berangkat kuliah saya tangisin, tak kirain nggak balik. Ternyata tiap minggu May I'm come back. Jadi ya itulah, jadi Michael tetap aja Michael nggak bisa pergi dari saya. Di rumah ini, May yang asal Ponorogo, Jawa Timur ini bekerja 5 hari dan 2 hari libur. Sebulannya ada 60-50 juta lebih. Pokoknya saya itu kerja itu demi keluarga di Indonesia. Memperbaiki ekonomi, memperbaiki kehidupan saudara-saudaraku. Nggak cuman orang tuaku, kalau orang tua memang aku nomor 1. Apapun dia minta, apapun dia ini, saya membahagiakan orang tua pertama. Yang lainnya kayak keponakan, adik, semua udah saya bantu. Sebelum bekerja di keluarga Dr. Gary, ia pernah bekerja di Arab Saudi dan keluarga Arab di Amerika Serikat. Di situ aku bersyukur sekian tahun saya kerja di Arab itu ada 10 tahun. It's so bad. Nggak ada baiknya orang. Di sini kok saya menemukan Dr. Gary, jadi disitulah saya jadi gimana ya, aku makanya nggak mau lah ninggalin atau itu. I don't know if there is ever an end game with this. Yeah. May says she may move back to Indonesia. I'm like, you better make room for me on the train, the plane there. And so I don't think there's an end game. I mean, I think that we love each other so much. And that's where I say, oh my gosh, I'll always need you, because she's really been my lifeline. Mereka pun nggak pengen kehilangan aku, dan aku pun kayak berat sama mereka. Ya Indonesia ya kita tetap ya di Indonesia gitu loh. Cuman kita nggak tahu kapan nanti balik, insya Allah. Dari Gettysburg, Maryland, Supriyono, VOA. Seket yuto loh sebulan ini. Loh. Jadi yo kuwi nek kono orang bayangne dadi
PRT digaji sak mono ya. Mas iku nek kene pengeluarannya dolar to. Nah, dulu habis gini kita mau belajar bahasa Inggris tenan tak jagat neko-neko tapi sawise sing Siji iki. Itulah namanya kehidupan Amerika, ono penembakan, ono kekurangan susu formula, ono dadi... Walaupun mungkin di film-film biasanya wong-wong nontonnya wong kayak sangar ngono, urip nang Amerika, hidupnya pasti glamour, negara maju gitu. Tapi di Amerika pun ada masalahnya sendiri ya, Cak ya. Ya, sawang sinawang nih. Orang Jawa bilang ngomongin ngono kuwi dadi sing dialami ketoke wong sing mesti duwe masalah dhewe. Ora kaya enak sing kita bayangkan. Ade duwe masalah dhewe. Wong kono yo ndeloke ngene ngono dadi ngono kuwi. Nah, kene orang Amerika lah nonton wong Indonesia atau negara-negara sing ngene kok uripe kok enak yo, gampang yo. Iya, nek desa nek ngene tenang mungkin ngono, tapi yo ono masalah juga padha ae. Nah, dulur, kalau misalnya sawang sinawang bahasa Inggrisnya apa ora ngerti apa ya? Gak ngerti. Gak keren nek bahasa Inggris iki. Wis sampeyan lek penasaran tak jake sinau bahasa Inggris nek nggon English in a minute. Welcome to English in a Minute. Dogs are popular pets in the US. So, what could this expression mean? It sounds just terrible. Let's listen. Dog eat dog. The media industry is so competitive. I know, but these days, so many industries are. It's really just a dog-eat-dog world. I want to work in a place that is the opposite of dog-eat-dog. You know, warm and fuzzy. Me too. Maybe we could raise sheep and make wool sweaters. Dog-eat-dog describes a situation where people will do anything to be successful. They do not care if they have to hurt other people in the process. The expression comes from the Latin saying, a dog does not eat another dog. And that's English in a Minute. Saiki dulur. Gilirane? Jagat neko-neko. Masa isih dilanda konflik lan perang, warga kutha Tripoli Libya entuk hiburan lomba kecantikan pitik. Lomba pisanan iki dieloni puluhan pitik teko berbagai daerah lan kriteria sing dibiji termasuk warna lar, bentuk lan ukuran awake, lan yo sing penting kinclong apa orane lare. Panitia ngarep lomba iki iso dadi hiburan lan supaya generasi nom ora terus mikir konflik sing wis berlangsung puluhan tahun nang negara iki. Sing menang lomba iki oleh dibelah apa ora lur. Sapi kuntet nok Jerman sing jenenge Napoleon iki uripe dadi omongan lur. Soale sapi sing dhuwure 80 cm lan umure 8 sasi iki ambek sing dhewe wis dikirim nang omah jagal. Tapi mergo ana sing ngerti lek sapi iki duwe kelainan genetik sing unik, dislametno lan diamorno ambek sapi-sapi liyane ben urip. Masya kuntet Napoleon ketoke percaya diri lan ora rendah diri ambek sapi-sapi normal. Cilik tapi otot balung mesi kira. Masih kita gampang main hula hoop kuwi angel lur, tapi Kaisenmeyer wong lanang teko Jerman iki nambahi tingkat keangelan kuwi mergo main hula hoop ambek posisi telungkup utawa plank. Ahli IT iki latihan mempeng pirang lan tekan dinone dekne kasil hula hoop ambek posisi plank suwene 6,34 menit. Hasil rekaman iki bakal dikirim nang Guinness World of Record supaya diakoni. Latihan nganggo bandukar ta iki. Sampeyan ngeliat akeh wong-wong sepedaan ya, Cak? Iya, tak pikir kok nggak kerja, kok enak men sepedaan. Tapi mungkin kerjanya nggak pas dino kerja. Mungkin ono giliran piye. Ya, nah salah satu juga realita yang harus dihadapi orang Amerika sekarang adalah work from everywhere. Nah. Padahal di Indonesia juga ada ya konsep bekerja dari mana saja sekarang. Nah, aku pengen kerja nek nggon perahu ki lho. Ya aku tak parkir kono enak ya karo ngene karo mancing-mancing. Warung lak ngono terus. Kita siaran warung dari atas kapal ya. Nah, ngono. Ya wis lur, gak kerasa wis ngoncone sampean setengah jam ngobrol tentang kehidupan
suka duka nek Amerika ono penembakan lan ono dadi pembantu nek Amerika ya dulur. Sampean punya pertanyaan, duwe pertanyaan, kritik, saran, cuk sukan-sukan kirim nang warung @voanews.com utawa mampir nang Facebook-e kene dengan kata kunci warung VOA. aku Cak Supri. Aku ning sini. Teko wis edisi lan nek balik kamera Cak Rifan nyuwun pamit dulur.